Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh mahasiswa yang mengambil perkuliahan algoritma dan struktur data. Di materi yang kedua ini kita melanjutkan dari bagian pertama, di mana di bagian pertama kita sudah mendiskusikan tentang array, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian juga mengulas mengenai array statis dan array dinamis. Nah, pada bagian kedua ini kita akan melihat implementasi dari array dinamis, kemudian kita lanjutkan dengan operasi-operasi dasar yang ada dalam struktur data array. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai struktur data array dinamis. Kita lanjutkan dengan operasi-operasi dasar yang ada di dalam struktur data array. Kita lihat standar kompetensi. Yang pertama, mahasiswa memahami penggunaan array dinamis. Yang kedua, mahasiswa memahami tipe operasi dasar array. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menuliskan program untuk operasi dasar array ini. Nah, ini adalah materinya. Jadi kita punya 2 materi besar, yaitu array dinamis dan operasi dasar array. Di dalam operasi dasar array ada 5 bagian, di mana di 5 bagian ini hanya 4 yang akan kita bahas. Jadi kalau kita lihat di bagian yang terakhir ini, yang search ini sengaja diberikan warna merah karena ini nanti akan kita bahas di materi pencarian dan pengurutan. Jadi yang akan kita bahas adalah 4 bagian saja, yaitu traverse, insertion, update, dan deletion. Nah, teori tentang array dinamis itu sudah kita bahas di bagian pertama. Pada bagian yang kedua ini kita akan melihat bagaimana penerapan array dinamis dalam bahasa pemrograman. Kita menggunakan bahasa pemrograman Java di sini. Nah, untuk bahasa pemrograman Java, array dinamis ini disediakan dalam bentuk kelas array list. Sehingga ketika kita mau menggunakan kelas ini, ya, kita harus mengimport ya kelas ArrayList ini dari Java Utility. Nah, kelas ArrayList ini tidak otomatis tersedia ya di dalam sebuah program Java, tapi harus diimport dulu ya, karena dia merupakan kelas yang tidak terdapat dalam paket Java standar. Dia harus diimport dulu dari paket Java Utilities. Nah, ArrayList ini memiliki operasi yang lebih lengkap dibanding dengan array biasa. Ya. Kemudian ArrayList ini adalah library dari bahasa Java yang menjadi bagian dari Java Utility. ArrayList dapat menambah data baru secara dinamis, ditambah ketika program sedang berjalan ya. Ini berbeda dengan array statis. Kalau array statis dia tidak bisa ditambah ketika program sedang berjalan. Jadi kalau melakukan penambahan data, maka indeks dari arraynya itu harus diinisialisasi ulang kalau untuk array statis. Sementara kalau array dinamis tidak. Ya. Nah, operasi dalam ArrayList ini ada beberapa. Jadi yang pertama ya, kita bisa lihat di sini ada size ya, ini menghitung ukuran dari ArrayList. Jadi melihat berapa panjang atau berapa jumlah indeks dalam ArrayList. Kemudian operasi yang kedua yaitu add, ini digunakan untuk menambah elemen baru dalam array. Yang ketiga operasi get, ini mengambil elemen pada indeks tertentu yang ada dalam array. Kemudian operasi isEmpty. Nah, jadi ini memeriksa apakah ArrayList kosong atau tidak. Jadi dia akan memberikan nilai true bila ArrayList-nya kosong. Ya. Kemudian index of, ini untuk melihat indeks dari suatu nilai. Jadi kalau kita ingin tahu indeks berapa sebuah nilai, ya, maka kita harus memanggil operasi ini. Lalu contains, ini memeriksa apakah suatu nilai ada dalam ArrayList. Jadi kalau kita ingin mencari suatu nilai tertentu terdapat atau tidak dalam ArrayList, maka kita bisa menggunakan operasi ini.
Lalu operasi set ini digunakan untuk mengupdate nilai yang ada dalam array list. Yang terakhir adalah remove, ini untuk menghapus nilai yang ada pada array list. Nah, kita lihat yang pertama operasi dasar dari array, ya, traverse. Jadi traverse ini digunakan ya untuk melihat seluruh elemen yang ada di dalam array. Ya, jadi dia akan menampilkan elemen-elemen array ya itu satu persatu. Nah, sudah kita bahas di bagian pertama dari masalah ini. Jadi kita akan mengisi 5 buah nilai ke dalam array ya, dalam array, kemudian nanti ditampilkan. Nah, ini adalah bagaimana kita menampilkan nilai array satu persatu. Nah, ini adalah kode Java-nya. Di sini kode Java-nya. Pertama kita inisialisasi array dengan nama A, ya. Kemudian diberikan indeks ya, atau array-nya diinisialisasi sebanyak 5, ya. Jadi sebanyak 5. Nah, indeks di dalam array ya itu dimulai dari indeks ke 0. Jadi indeks 0, kemudian kita beri nilai ya, nilai 9, kemudian 8 dan seterusnya. Lalu kita tampilkan ya pesan ya. Ini adalah elemen array yang sebenarnya. Nah, kemudian kita tampilkan ya isi dari elemen array satu persatu. Ya. Di sini nama array-nya adalah A ya. Sementara yang di sini di tampilan ini adalah nama array-nya L. Jadi ini tidak usah bingung ya. Di L ini hanya namanya saja. Karena ini boleh berbeda dengan nama array yang kita inisialisasi di awal. Nah, ini hanya tampilan saja. Sementara kalau yang ini harus. Jadi kalau yang ini itu harus sama dengan inisialisasi yang sudah kita lakukan di awal ini. Ya. Nah, ini kode program Java ketika kita menggunakan array statis. Kita lihat berikutnya kode program Java menggunakan array dinamis. Nah, pada array dinamis ya kita panggil kelas array list. Nah, kelas array list ini tipenya adalah integer. Kemudian nama array-nya juga masih sama, yaitu A. Lalu kita berikan nilai, yaitu array list ini. Dan di sini kita tidak sebutkan berapa jumlah indeksnya. Ya, jadi karena sifatnya dinamis, dia bisa ditambah ya. Jadi kita tidak perlukan berapa jumlah indeksnya. Ini berbeda dengan ketika kita memprogram menggunakan array statis. Array statis kita harus sebutkan berapa jumlah indeksnya. Nah, nilai X ini kita gunakan untuk nilai awal dari nilai yang akan kita isikan dalam array list ya. Kemudian karena kita akan mengisikan sebanyak 5 angka ya. Array list sama dengan array statis ya, atau array dinamis ya. Ini sama dengan array statis, jadi dia dimulai selalu dari indeksnya 0 ya. Nah, lalu kita tambahkan menggunakan operasi add. Ini kita sebut juga menyisipkan elemen. Yang di bagian pertama kita sebutkan penyisipan elemen pada array dinamis, itu kita sebut dengan istilah push ya. Kita memasukkan nilai ke dalam array dinamis. Nah, jadi kita panggil nama array-nya A, kemudian operasi dasarnya adalah add. Nah, di sini kita menggunakan simbol dot ya. Jadi a.add, kemudian kita tambahkan dengan nilai X. Jadi ini maknanya adalah menambahkan nilai X ke dalam array A. Ya, jadi menambahkan nilai X ke dalam array A. Jadi array A ini indeks pertamanya adalah indeks 0. Jadi yang nilai 9 itu akan diisikan di indeks ke 0.
Nah, ini diisikan 9. Nah, begitu seterusnya. Nanti indeks 1 diisikan berapa? Ya, X-nya di dekremen. Jadi 9 kurang 1 berarti nilainya adalah 8. Itu sampai dengan indeks ke berapa? Sampai dengan indeks keempat. Nah, dia kurang dari 5 ya. Nah, indeks keempat nanti akan bernilai 5. Ya, ini dia ketika kita menggunakan array dinamis. Ya, jadi agak berbeda sedikit ya daripada penggunaan array statis. Kemudian ketika menampilkan kita tidak bisa menggunakan lagi perintah length, karena length hanya bisa digunakan untuk array statis. Untuk array dinamis kita menggunakan perintah size. Jadi kita mau mengambil berapa panjang dari array, ya kita menggunakan perintah size, da.size. Nah, kemudian untuk menampilkan ya atau mengambil data daripada array dinamis, kita tidak bisa menyebutkan langsung, misalnya seperti array statis. Misalnya di sini kalau array statis kita menyebutkan A dan disebutkan indeksnya misalnya ya, indeks ke I. Tapi kalau di array dinamis kita harus menyebutkan operasinya, yaitu get. Jadi dia mengambil dulu ya nilai dari array A ya pada indeks ke I. Ya, ini berbeda cara penulisan di array dinamis dan statis. Nah, operasi yang kedua adalah insertion. Jadi kita akan menyisipkan sebuah data ke dalam sebuah array. Ya, jadi operasi ini menyisipkan satu atau beberapa elemen data ke dalam array. Nah, ini berdasarkan dari syarat yang diberikan. Jadi elemen yang baru itu dapat ditambahkan baik itu di awal, di akhir, atau di indeks mana saja yang terdapat dalam sebuah array. Ya, ini pseudocode-nya. Ya, jadi nilai awalnya kita punya nanti 5 data ya yang kita isikan ke dalam array A. Kemudian kita tampilkan dulu ini isi yang ada dalam array A. Lalu kita beri penanda. Jadi ini beri penanda di mana kita akan menyisipkan nanti nilai baru pada indeks ketiga. Kita akan sisipkan nilai baru pada indeks ketiga ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita uji dulu, kita akan menyisipkan nanti di indeks ketiga, sementara kita tahu bahwa indeks terakhir daripada array kita itu berada pada indeks keempat, ya, karena dari ini ya. Nah, kita tetapkan bahwa kita akan menambah satu elemen lagi, ya, supaya bisa nanti yang elemen ketiga itu pindah ke elemen keempat dan yang nilai yang ada di elemen keempat pindah ke elemen yang kelima. Jadi kita siapkan dulu penampungnya ya. Kemudian kita uji ya selama J itu lebih besar dari atau sama dengan K ya. Maka apa yang dilakukan? Ya kita pindahkan. Jadi kita pindahkan A indeks ke J ya, itu nilainya diambil dari A indeks ke J kurang 1. Artinya apa? Ya, kalau sekarang A ke J, jadi kalau kita punya misalnya ini indeksnya dari 0, kemudian di sini sampai 5 ya. Indeks kelima ya kita tambahkan. Untuk indeks sebelumnya ini adalah indeks keempat. Ya, jadi kalau J-nya 5, berarti J kurang 1-nya adalah indeks keempat. Nah, kita akan pindahkan nilai dari indeks keempat, itu akan dipindahkan ke kelima. Artinya, ketika di sini nilainya 5 ya, ini nanti akan kita pindahkan ke sini. Ya. Jadi, kita pindahkan ke indeks yang terakhir. Jadi, nilainya begini. Nah, ya. Nah, selanjutnya J-nya akan dikurang 1. Artinya, nilai pada indeks keempat itu akan kita isi dengan nilai yang ada di indeks ketiga.
Nah, gitu ya. Nah, kapan ini berhenti? Ya, ketika nilai J-nya sudah lebih sama dengan, ya, lebih kecil, maaf. Kalau nilai J-nya itu lebih kecil daripada nilai K-nya. Jadi kalau J-nya 3, dia masih ini nanti, ya, dia masih bisa melakukan pemindahan. Tapi ketika J-nya kurang 1 dan jadi 2, disitulah pengulangan ini akan berhenti. Nah, selanjutnya, ya, nilai pada K yang ketiga, jadi nilai K yang ketiga itu, nanti akan kita isikan dengan nilai baru. Jadi nilai L indeks ketiga. Ini A ya, maaf, ini A. Nilai A ke K, ya. Jadi nilai A indeks ketiga itu akan diberikan nilai 10. Lalu kita lihat, ya, hasil perubahan yang sudah dilakukan atau data yang sudah disisipkan dengan melakukan looping dari 0 sampai dengan, untuk indeks 0 sampai dengan 5. Kemudian kita tampilkan, ya, ini array, ya, array isi daripada array A. Nah, nanti kita bisa lihat, jadi elemen array awalnya itu nilainya ada 4, ada 5, kemudian nilai elemen setelah dilakukan penyisipan itu akan berubah menjadi 6. Jadi kita akan lihat nanti nilai 10 ini itu berada di elemen ketiga, ya. Di nilai A ke K ini akan berada di elemen ketiga, ya. Nah, sehingga kita nanti akan melihat di sini 9, kemudian di sini 8, ya. Kemudian di elemen keduanya nanti 7, dan di elemen ketiganya itu nilainya adalah 10. Lalu elemen keempat berapa? Ya. Nah, keempatnya nanti akan bernilai 6, dan elemen kelimanya bernilai 5, ya. Nah, bila kita menggunakan array dinamis, ya, maka penyisipan dilakukan menggunakan operasi add. Di operasi add menyebutkan indeksnya di sini, ya. Jadi kita akan menyisipkan data baru di indeks ketiga dengan nilai baru yaitu 10. Nah, ini perintahnya. Jadi a.add, kemudian kita sebutkan indeksnya, dan kita sebutkan data yang atau nilai yang akan kita sisipkan. Ya, yang lainnya sama dengan yang tadi di operasi traverse. Operasi dasar yang ketiga adalah update. Update ini, ya, itu adalah operasi yang melakukan updating, ya, atau memperbarui elemen yang sudah ada di dalam array di indeks manapun. Nah, pada array statis, ya, kita mengupdate, ya, artinya apa? Kita tinggal menimpa nilai yang sudah ada saja, ya. Jadi ini tidak terlalu sulit. Jadi kita lihat di sini, ini adalah nilai awal dari elemen array, ya. Maaf, kita lihat pseudocode-nya dulu, ya. Ini nilai awal dari elemen array. Kemudian kita akan update nilai pada elemen atau indeks kedua. Ya, maka kita tinggal sebutkan saja A indeks kedua itu diberi nilai 10. Berarti nilai 7 ini nanti akan berubah. Di 7 akan ditimpa oleh nilai 10. Nah, di program bagaimana caranya, ya? Di sini kita tinggal menimpa saja. Jadi A indeks kedua sama dengan 10. Jadi ketika kita mau tampilkan elemen array setelah diupdate, kita akan mendapatkan nilai baru, itu nilai 10 ada di elemen atau di indeks kedua. Nah, bila mana kita menggunakan array dinamis, ya, operasi yang digunakan adalah set, ya. Jadi kita set di indeks kedua dengan nilai baru yaitu 10. Jadi kita akan menimpa nilai 7 ini dengan nilai 10. Yang keempat adalah operasi deletion. Jadi penghapusan. Penghapusan ini, ya, ini akan akan membuang
elemen yang sudah ada dari sebuah array, kemudian mengorganisasikan kembali seluruh elemen tadi ke dalam satu array. Jadi ketika dihapus maka akan ada ruang yang kosong. Nah, ini yang akan diorganisasi ulang, ya. Jadi disatukan kembali, elemen yang kosong tadi akan dibuang, kemudian disatukan kembali dengan elemen sebelum atau sesudahnya. Nah, untuk kasus atau untuk bagian deletion ini sebenarnya bisa diambil tekniknya dari bagian insertion tadi. Di sama kalau insertion kita melakukan penambahan sebuah elemen baru, sementara kalau di deletion kita melakukan ini ya, melakukan penghapusan terhadap sebuah elemen. Nah, untuk kasus deletion ya, nah ini saya minta Anda untuk menuliskan kode Java-nya ya. Silahkan dilihat tadi di teknik insertion tadi bagaimana cara menambahkan sebuah elemen dalam sebuah array ya, nanti direplikasi ya dan dimodifikasi agar dia bisa menjadi operasi deletion. Nah, kode program yang Anda tulis nanti kirimkan ke Classroom ya. Ini kita jadikan sebagai quiz 1. Jadi kita akan ambil nilai dari sini nanti. Nah, gunakanlah array statis. Jadi bukan array dinamis. Kalau array dinamis kita sudah punya operasinya tadi, yaitu remove ya. Jadi kalau kita menggunakan array statis, kita mau melihat bagaimana Anda membuat algoritmanya ya. Karena kalau kita pakai array dinamis, kita tinggal menggunakan operasi dasarnya saja ya. Nah, untuk batas akhir submit-nya ini adalah di jam 12.00 ya. Jadi tolong diketikkan ya batas akhir submit yang ditetapkan. Untuk mengcoding operasi dasar array ini kita bisa menggunakan NetBeans ya. Ini bisa diinstal ke komputer masing-masing. Ya, ini cara pertama kita lihat. Jadi ini kode program yang sudah kita buat ya. Nah, kita coba jalankan. Ini untuk operasi traverse ya. Jadi kita coba jalankan ini. Kita lihat hasilnya. Ya, ini isinya ya. Jadi array ya dengan 5 elemen ya. Ini adalah nilainya. Kemudian yang kedua untuk operasi insertion ya. Nah, di sini kita tetapkan array tadi indeksnya itu bukan 5 tapi 6 ya. Kemudian kita nanti akan melakukan penyisipan di elemen yang ketiga. Ya, jadi ini disisipkan. Nah, di sini kita lihat ini adalah nilai awal dari elemen array. Kemudian kita sisipkan nilai baru pada elemen ke K, yaitu elemen yang ketiga, dengan nilai baru 10 ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini masih dalam array statis ya. Coba jalankan. Ya, jadi ini nilai awal, kemudian nilai setelah dilakukan penyisipan. Ya, tentu mungkin Anda bertanya-tanya kenapa kita set indeks array-nya jadi 6 ya. Tentu masih ingat ya bahwa array statis itu tidak bisa dilakukan penambahan pengurangan ketika operasinya sedang berjalan ya. Jadi ini kita lakukan manipulasi ya untuk menyisipkan nilai di tengah, maka kita lakukan pergeseran ya untuk indeks yang keempat dan yang kelima ya. Jadi kita menggeser nilai yang ada di indeks ketiga sebelumnya ke indeks keempat, dan nilai indeks keempat sebelumnya itu ke indeks yang kelima. Nah, tadi saya lupa ya untuk traverse tadi
Dimana kalau kita menggunakan array dinamis ya, ini contohnya ketika kita menggunakan array dinamis ya dengan operasi add. Kita coba jalankan. Ya, ini ya. Sama hasilnya ketika kita menggunakan array statis. Lalu yang insertion menggunakan array dinamis ya. Ini ya. Jadi kita kalau di array dinamis kita tidak perlu menyebutkan berapa jumlah elemennya di awal ya, karena dia sesuai dengan namanya array dinamis, jadi bisa ditambah dan bisa dikurang ya ketika program sedang berjalan. Nah, kita melakukan penambahan nilai pada indeks ketiga dengan nilai baru yaitu 10. Ini kalau kita jalankan, oke, kita bisa lihat ini hasil awal ketika ditambahkan nilai 10 di indeks ketiga ya. Kemudian yang ketiga adalah perintah update ya. Update menggunakan array statis ya. Nah, ini tidak terlalu sulit. Kita tinggal memasukkan data baru dan akan ditimpa data yang lama. Jadi ini nilai awal yang kemudian ketika dilakukan update terhadap indeks kedua ya, ini perubahan. Nah, untuk array dinamis kita menggunakan operasi set ya, menambahkan data yang baru di elemen yang sudah ada. Jadi kalau ini kita jalankan hasilnya sama dengan menggunakan array statis. Ya, jadi ini ini tidak ada ya. Mungkin kita tambahkan. Pesan ininya belum muncul. Oke, kita coba jalankan. Oh, tercopy. Oke, nah ini kita coba. Ya, ini nilai awalnya. Oke. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan aplikasi pemrograman Java itu secara online ya di halaman ini tutorialspoint.com. Nah, mungkin coba kita copy saja ya yang sudah kita buat di NetBeans ya, misalnya untuk operasi traverse ya. Kita coba yang array statis ya, ini kita copy saja. Kita coba jalankan di yang aplikasi online ya. Kita coba jalan sini ya, kemudian namanya kita ganti ini ya, karena ini tidak terlalu berpengaruh ya, mau menyamakan saja dengan yang ada di NetBeans. Ya, kemudian indentation-nya kita rapikan. Nah, oke, ya, kita coba kompilasi, eksekusi. Oke, nah ini hasilnya ya. Jadi traverse Java hasilnya seperti ini. Lalu kita coba untuk penggunaan array dinamis ya. Ini array dinamis. Kita sudah di sini. Ya, kita paste.
Kemudian kita rapikan indentation-nya. Dan coba jalankan. Nah, ini ada error, ya. Jadi errornya adalah class array list-nya. Nah, di sini kita mungkin perlu import, ya. Jadi itu import java.util.array list. Ya, nah, kita jalankan. Oke, nah dia sudah berhasil, ya. Jadi hasilnya keluar. Nah, jadi bagi Anda yang mungkin terkendala atau tidak mempunyai komputer PC, ya, atau komputer pribadi, mungkin bisa menggunakan compiler online ini untuk mencoba program Java yang sudah yang kita pelajari, ya. Jadi algoritma yang kita pelajari itu coba dibuatkan program Java-nya. Kalau misalnya terkendala karena tidak mempunyai software Java di komputernya, mungkin bisa memanfaatkan compiler online yang ada di internet. Jadi ini sangat banyak, bukan hanya di tutorials point. Kalau Anda cari di Google misalnya online compiler Java, ya, banyak diketemukan linknya. Nah, jadi silakan dicoba, ya, pseudocode yang sudah ada di dalam ada dalam materi kita, yang baik itu menggunakan NetBeans, ya, ataupun NetBeans misalnya secara di komputer pribadi, ya, atau menggunakan online, ya, menggunakan aplikasi online, yaitu compiler Java yang tersedia di internet. Untuk rangkuman, ya, jadi ini summary yang bagian pertama. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Untuk bagian kedua ini, jika ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar, ya, di YouTube, atau bisa juga melalui Classroom, atau juga bisa melalui WA group, ya. Nah, jangan lupa dikerjakan kuisnya dan ditunggu sampai dengan jam 12 hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.